Oke, saya share screen. Hari ini kita belajar Word ya, langsung masuk Word. Nah, untuk membuat suatu naskah ya, membuat suatu naskah itu Anda harus punya trik gimana caranya bisa cepat ya, bisa cepat untuk membuat naskah itu. Nah, cara cepatnya adalah Anda ketikkan dulu aja semua yang pengen Anda tulis, gitu ya. Diketik aja semuanya, nggak usah diformat, nggak usah di rata kanan, rata kiri atau apa, nanti aja gitu. Jadi ketik aja dulu isinya, semua diketik, baru kemudian kita format gitu. Kita format itu yang pertama dilakukan adalah format layout. Ya. Anda butuh layout yang bagaimana? Anda butuh portrait atau landscape, gitu kan? Kemudian marginnya berapa? Kalau Anda hanya sekedar dokumen standar, ya kita nggak usah ngapa-ngapain. Ini sudah standar gitu ya. Batas kiri, batas kanan, atas bawah itu standar gitu. Tetapi kalau memang ada ketentuan dari sebuah naskah atau tugas akhir itu biasanya ya, itu ada ketentuan marginnya. Jadi biasanya kata hafalannya ya 3 tab 3 tab 4 3 3 3 4 3. Nah, itu adalah biasanya aturan standar untuk penulisan buku laporan yang dijilid gitu ya. Kenapa? Karena left-nya itu kita kasih 4 supaya ada space untuk lemnya ya. Kalau kita bikin buku laporan tugas akhir kayak gitu. Oke, ini langkah pertama yang harus Anda lakukan ya, page setup. Kemudian Anda pilih portrait, landscape gitu ya. Oke, kemudian pilih kertasnya. Jangan sampai Anda sudah ngatur harus di halaman baru, harus kita sudah pakai pick brick gitu ya. Ternyata Anda salah setting di kertasnya. Nah, kalau untuk normal kita pakai A4 gitu ya. Tapi kalau misalkan itu harus kuarto, itu letter ini kuarto, mungkin di Microsoft Word Anda ada ukurannya 8,11 inci gitu ya. Nah, itu kali berapa. Kalau letter ini kuarto, kalau legal ini folio gitu. Tapi hati-hati kalau folionya kita di Indonesia itu ukurannya beda sama di luar negeri atau standar internasional ya. Jadi legal ini kalau misalkan Anda pakai ukuran legal itu batas bawahnya harus Anda tambah ya, ditambah 2 cm ya, atau 1,5 cm itu sudah cukup. Jadi bagian bawah tidak kepotong gitu ya. Jadi ukurannya lebih pendek daripada legal yang ada standar internasional gitu. Oke, kita pilih A4 itu yang umum aja kita lakukan itu page setup gitu ya. Nah, kemudian di sini ada header dan footer. Header dan footer ini akan ada di semua halaman. Ketika adik-adik membuat header gitu ya, biasanya tali ya, berupa garis gitu ya, berupa nomor halaman itu ada di header dan footer ini letaknya. Ya. Oke, kalau sudah kita oke aja. Ya, ini formatnya 3 3 4 3. Jadi left-nya ini sebelah kirinya ada kita kasih tempat untuk lemnya gitu ya. Oke. Kita ngetik nih, banyak ngetik gitu ya. Sudah, kemudian nggak serapi ini gitu ya, nggak serapi ini, masih berantakan gitu. Nah, kita lakukan langkah yang pertama itu adalah spasi. Biasanya kan aturan penulisan ada ya. Penulisan ditulis dalam font menggunakan font Times New Roman, kemudian besarnya font size-nya 12 gitu ya. Jarak spasinya 1,5. Nah, itu adalah aturan-aturan dari penulisan. Nah, untuk itu kita Ctrl A, ini namanya shortcut ya, jalan cepat.
select all itu kontrol A. Kontrol A berarti itu kita blok semuanya ya, dari atas sampai bawah, semua yang ada di naskah itu kontrol A. Kemudian kalau Anda mau spasi 1 ya, 1 spasi itu kontrol 1. Oke. Nah, itu jaraknya dia akan berubah menjadi spasi 1. Untuk spasi 2 kontrol 2. Untuk spasi 1,5 kontrol 5. Nah, gitu ya. Jadi kontrol 1 untuk spasi 1, kemudian kontrol 2 untuk spasi 2, kemudian 1,5 itu diwakili 5. Gitu ya. Oke, jadi aturan penulisannya apa? Aturan penulisannya adalah spasi 5. Berarti spasi 1,5. Berarti kontrol 5. Itu shortcut-nya gitu. Nah, kemudian setelah itu apa? Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, fontnya ada aturannya enggak? Besar kecilnya font ya. Oh, ada. Jadi standar penulisan itu biasanya pakai Times New Roman. Anda boleh cari nih fontnya. Times New Roman. Ada di sini. Oke, ya. Times New Roman, ukurannya 12. Itu adalah standar penulisan ya. Biasanya tugas akhir menggunakan ini, tipe hurufnya. Oke, sudah selesai. Jadi, kita tinggal mengetiknya. Atau ketika sudah ada, berarti itu sudah semua formatnya ada Times New Roman. Sekarang rata kanan kiri atau rata kiri gitu ya. Ini mulai kita susun. Jadi kalau penulisan jelas rata kanan kiri. Ya, biar rapi di sini. Semakin rapi naskah Anda itu semakin menyenangkan untuk dibaca. Ya kan? Oke, sudah selesai. Nah, setelah penulisan sudah agak rapi, sekarang kita mau bikin nih bab, kemudian subbab ya. Kemudian dari subbab dan dari bab dan subbab ini kita jadikan daftar isi. Ya. Oke. Kita blok dulu babnya. Ya, kemudian di sini ada reference. Reference itu add text, ini level berapa? Kalau level 1 itu berarti judul babnya. Ya, level 1. Kemudian level 1 ini punya anak nih ya, punya anak. Anaknya subbabnya ini itu kita add text itu level 2. Oke, nggak ada perubahan di sini, nggak tampak perubahannya gitu ya. Nanti kita lihat. Ini kita blok biar kita nggak satu-satu untuk membuat dia level berapa gitu ya. Level yang sama itu bisa kita di home itu ada format painter. Ya, format painter. Format painter ini sama seperti copy, Anda ngopi paste gitu ya. Tapi yang di copy adalah formatnya. Formatnya. Bukan tulisannya. Coba ya saya klik di sebelahnya C. Ya. Jadi C ini dengan format yang sama. Kita buktikan, kita klik reference. Nah, dia level 2. Ya kan? Oke. Sekarang bab 2. Bab 2 ini tadi kan harusnya level 1 ya, karena dia judul bab. Oke. Kemudian A ini dia anaknya dari bab 2. Ini level 2. Seperti tadi caranya boleh di format painter aja, klik 2 kali di format painter biar ngunci. Kita pastekan ke B juga C. Gitu ya. Terus siapa lagi yang sejajar dengan ini, selevel ya, sama-sama subbab. Sama-sama subbab itu ada A, B, C, D, E, F. Sorry. Ya. Nah, ini berubah angkanya, biarin dulu. Kemudian ini juga selevel. Sama-sama subbab. Oke, selesai.
Nah, Bu, ini kok jadi gini gitu ya. Ini angkanya dia kok terus dari atas gitu. Nah, coba kita klik di sini, kemudian klik kanan. Klik kanan, restart at A. Ya, gitu ya. Kemudian yang ini juga. Ini kok jadi terusannya gitu ya. Berarti restart at A. Oke. Ya, kita lihat ini sudah ada levelnya ya. Ada segitiga di samping. Nah, kemudian tadi yang belum kita setting apa? Bab 3, 4, dan 5. Itu adalah level 1. Enggak apa-apa, kita ambil aja format painternya biar nggak banyak langkah. Gitu ya. Format painter kita klik 2 kali, kita pastekan ke bab 3, bab 4, bab 5. Oke. Udah ya. Kita udah selesai nih setting formatnya. Sekarang kita bikin daftar isinya. Nah, biasanya daftar isi yang selama ini adik-adik lakukan itu mengetik semua judulnya di sini, kemudian titik, kemudian angkanya gitu, iya nggak? Ya, jadi angkanya ini halamannya. Nah, kita tinggal dulu, kita pakai daftar insert, kita page number, kita kasih nomor halaman biar kita bisa lihat gitu ya. Di bawah pojok kanan. Ya, insert page number bawah pojok kanan. Nah, dia keluar dari halaman ini. Jadi dia itu masuk ke footer. Ya, di sini 2, dia otomatis 3 gitu. Oke, kita close. Sekarang kita bikin daftar isinya. Ya, daftar isinya. Ini kita hapus saja. Oke. Oke. Sekarang kita mau ambil tuh isinya yang sudah kita setting. Ya. Nah, jadi dari di reference table of content kita klik, nah dia akan membuat sendiri daftar isinya. Ya, ini bisa kita ganti daftar. Ya, bagus ya. Oke, sekarang gini. Bu, tadi kan cuma judulnya aja yang kita setting, padahal kan di dalamnya nanti masih ada banyak tulisan gitu kan. Nah, ini tadi yang sudah ada tulisannya latar belakang, landasan umum, tujuan gitu ya. Misalkan bab 2 ini ganti halaman. Ya, Ctrl Enter. Ya, dia ganti halaman. Kemudian yang B ini kita kasih space nih, ketentuan umum nih banyak keterangannya tapi kita belum ngetik gitu ya. Udah, biarin aja. Di situ A, B, C ini ganti halaman. Bab 3. Kemudian bab 4 juga ganti halaman. Bab 5 ganti halaman. Nah, di antara halaman ini, misalkan Anda sudah ngetik 100 halaman gitu ya, dan ada sisipan atau revisi dari dosen, ini mekanisme seleksi ini harus ditambah lagi, datanya kurang gitu ya. Jangan khawatir. Jadi langsung aja diketikkan di seleksi ini ya, misalkan tambah data. Nah, itu ternyata proses tambah data ini menambah beberapa halaman. Gitu, jangan khawatir gitu ya. Tetap aja Anda sisipkan aja di dokumennya. Oke, ternyata dia itu banyak halamannya ya, ada 2 misalkan. Nah, gini. Terus coba kita lihat daftar isinya tadi. Nah, gimana kita harus mengurutkan lagi kan ini ya, daftar isinya tadi sudah berubah semua gitu. Nah, caranya kita klik di sini daftar isi ini ya. Kemudian di sini ada ini, update table ya. Kita update tabelnya gitu. Nah, di sini ada pilihannya. Hanya update page number-nya saja atau update semua tabel. Untuk amannya, itu kita update semua tabel. Kenapa? Karena misalkan Anda bikin judul nih, tadi ya di bab 2A itu ketentuan umum. Ternyata di bawah itu ya, di bawah di naskah itu Anda tambahi judul subbabnya, ketentuan umum dan khusus misalkan. Kalau Anda update page number, itu dia hanya halamannya yang berubah. Tetapi kalau update entire table, itu kata-katanya ini juga ngikut. Oke, sekarang kita coba update entire table. Oke. Ya. Ya, di sini nomor halamannya berubah ya semuanya. Ya.
Gini. Oke. Gampang kan? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu Nah, bisa ulang penjelasannya Bu untuk yang pemasangan halaman sama daftar isi tadi. Soalnya tadi pas penjelasan awalnya itu suaranya agak putus-putus di saya Bu. oh gitu. Oke, ini Ya. nanti saya record ya. Kemudian videonya nanti saya share gitu. Oh Jadi iya baik bisa Bu. diulang lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya Bu. Bukan biasanya kalau misalnya kita bikin makalah itu kan kayak yang awal-awal kata pengantar dan lain-lain itu kan halamannya kan berbeda Bu angkanya. Biasanya pakai angka Romawi, terus setelahnya pakai angka 1, 2, 3 dan lain-lain. Nah itu kan biasanya kalau saya bikin daftar isinya itu gimana? Apa ada cara cepetnya juga kayak gitu? Ada gitu. Jadi nanti itu masuk ke materi break ya. Break. Jadi ini kita bikin yang sederhana dulu, artinya nggak berbeda-beda angka ya di page number-nya. Nah, nanti pada saat kita belajar page break ya, bagaimana memotong-motong halaman itu akan ada nanti. Jadi misalkan Anda membuat laporan tuh biasanya filenya banyak ya, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, Iya. Nah, jangan sampai seperti itu nanti kalau udah lulus ya. Jadi halaman judul sendiri, kemudian I sampai 10 Romawi itu biasanya Anda sendirikan karena repot untuk bikin daftar isinya gitu kan. Nah, untuk kedepannya nggak boleh gitu. Satu naskah, misalkan tugas akhir Dahlia gitu ya. Nah, udah itu semua dari judul sampai daftar pustaka itu di situ semua gitu. Jadi kalau kita konversi PDF langsung bisa satu naskah itu gitu. Nah, caranya itu nanti pakai page break ya. Jadi kita potong-potong nih. Jadi di halaman sebelumnya dengan halaman sesudahnya itu bisa berbeda format. Bahkan ini potret, kemudian Anda butuh tabel yang nggak cukup kalau pakai potret, akhirnya pakai landscape, gitu ya. Kemudian Anda balik lagi ke potret. Nah itu bisa caranya, gitu ya. Termasuk nanti belajar tentang membagi halamannya, gitu. Sekarang ini dulu aja dicoba. Jadi pekerjaannya, jadi bukan tugas ya, karena memang mata kuliah ini kan 3 SKS, ya 3 apa 2 ya. Nah itu kan waktunya masih banyak. Jadi saya jelaskan biasanya kalau di lab tuh langsung mengerjakan di situ. Nah makanya ini sebenarnya bukan tugas, tetapi pekerjaan memang harus Anda lakukan. Silakan boleh ambil laporan apa saja yang Anda punya, ya. Laporan yang Anda punya buat serapi mungkin, gitu. Serapi mungkin dan buat ini daftar isinya, gitu. Jadi tulisannya bebas, gitu ya. Tulisannya bebas. Silakan. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pekerjaannya hari ini? Untuk video recordnya nanti di-share di iKlas Bu atau di mana? Iya, nanti saya kasih link, saya taruh di YouTube juga bisa. Soalnya kalau di kelas mungkin ada gangguan jaringan juga nanti susah gitu ya. Yang gampang diakses saja nanti ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi itu yang harus dikerjakan. Saya nggak nagih hari ini, tetapi tetap nanti saya kabari kalau di Siakat sudah ada tempatnya, tinggal diupload di situ. Gitu ya. Ya. Oke, pertemuan hari ini sampai segini aja. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, silakan di on kamera dulu aja. Kita mau ambil absensi. Oke, ini memang bertujuh ya. Berapa? 6. Kayaknya bertujuh kalau nggak salah ya. Kurang 1 ya. Oke, saya loh, mana tadi 1 keluar? Oh, tambah 1. Oke, saya ambil ya 1, 2, 3. Bentar. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Tuh kan keren kan?
Sama-sama, Bu. Terima Iya. kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Oke, pokoknya dicoba ya belajar ya, bikin daftar isi atau bikin tulisan yang rapi banget. Semakin nanti tugas akhir Anda atau laporan Anda rapi itu dosennya tuh seneng, yang baca tuh seneng gitu. Gitu ya. Pengaruhi, oh ya wes gitu, wes tak kasih nilai bagus ya. Gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Hati-hati, take care ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.